Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Wa aidan fi hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al muwabiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa aqlur riba wa aqlul malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan Islam. Islam sebagai din, sebagai agama ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Inna dina indallahil Islam." Bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain dikatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka dia atau agama tersebut akan tertolak dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam yang kita yakini kebenarannya ini didasarkan kepada minimal 3 dimensi ya. Jadi dalam salah satu riwayat itu Islam itu bisa dilihat dari sisi atau dimensi sendi akidah atau tauhid, kemudian juga ada syariah dan juga akhlak. Nah, sisi akidah atau tauhid yaitu berkaitan dengan keyakinan atau keimanan ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya keimanan seorang hamba kepada seluruh hal yang sifatnya itu gaib, ya seluruh hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kalamnya yaitu dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang maka kita harus iman, kita harus yakin ya terutama nanti hal-hal yang sifatnya gaib ya sesuatu yang tidak nampak gitu ya. Nah, kemudian dimensi yang kedua dari Islam yaitu syariah, yaitu apa? Seluruh aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, masanallahu ila ibadihi ya minal Qur'an au fil Qur'an wa fis sunnah ya. Jadi seluruh aturan ya syariat hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang qat'i yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian dimensi yang ketiga dari Islam yaitu akhlak atau etika awil adab, yaitu bagaimana norma etika adab seseorang ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, kepada juga yang lebih muda,
kepada juga binatang, kepada juga semesta, tumbuhan dan sebagainya, itu masuk di dalamnya pembahasan dimensi dari akhlak atau adab di dalam Islam. Nah, ketika berbicara tentang 3 hal ini ya, maka kita harus pahami dulu apa itu Islam ya, merujuk kepada buku ya atau referensi dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tahun 2004 beliau mengatakan bahwasanya Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan penuh ketundukan ya dan juga penuh ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Nah, dari sini kemudian kita memahami bahwa akidah itu terkait dengan rububiyah ya, yaitu tentang hanya keyakinan adanya satu-satunya Rob, satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam semesta. Kemudian juga ada uluhiyah, satu-satunya ilah, satu-satunya makhluk yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala serta meyakini adanya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada syariah. Nanti pemahaman terhadap nas ya yang dilakukan oleh para ulama itu nanti disebut dengan fikih yaitu tafhimul mujtahidin ala nusus ya minal Quran wa minas sunnah. Sedangkan akhlak itu adalah adab atau etika. Nah, dari sini kita pahami bahwa syariah ya yang ada dalam teks Al-Qur'an Sunnah itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah qat'i. Sementara pemahaman terhadap teks tersebut oleh para ulama, oleh para mujtahid itu disebut dengan fikih ya. Di sini ada fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Mahwal fiqh, al-fiqhu fi lughatin ya fikih secara bahasa itu adalah artinya itu pemahaman. Al-fiqhu bermakna al-fahmu yaitu memahami. Baik itu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha baik itu dia pemahaman yang sifatnya al-fahmul mujarrad ya, paham yang ya faham saja mengetahui atau al-fahmud daqiq ya faham yang sangat mendalam. Ya, sedangkan secara terminologi ya kita ambil dari pendapat yang cukup kontekstual yaitu dari Abu Hanifah beliau mengatakan bahwa fikih itu adalah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha, mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Berarti menurut madhab Abu Hanifah ya bahwasanya fikih itu adalah ya pemahaman terhadap hak dan juga kewajiban ya kewajiban dari seorang manusia. Sedangkan Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa fikih dalam konteks ilmu itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat di bidang amaliyah, perbuatan nyata sehari-hari yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Artinya bahwa fikih itu adalah hukum-hukum keseharian ya yang hukumnya tersebut itu diambil dari dalil-dalil terperinci, dalil Al-Quran dan juga dari hadis. Nah, dari sini maka kita memahami bagaimana posisi dari fikih muamalah ya di mana fikih muamalah itu adalah bagian pemahaman seorang mujtahid terhadap syariat, terhadap nas dari Al-Quran dan Sunnah yang dia merupakan kelanjutan ya dari pemahaman syariat. Kalau syariat itu sifatnya itu dia qat'i, sementara kalau fikih sifatnya dzonni. Sehingga fikih muamalah posisinya berada pada di mana Islam yang terbagi menjadi 3 bagian, di sana ada dimensi hukumnya itu syariah dan pemahaman terhadap syariah itu oleh para mujtahid itu disebut dengan fikih dan fikih itu terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah fikih ibadah dan fikih atau hukum-hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan binatang, manusia dengan semesta itu adalah fikih muamalah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.